kita istiqomah di atas tauhid yang lurus, akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka syaitan begitu sabar untuk mencari jalan yang kedua, yaitu al-bid'ah, yaitu amalan yang tidak sesuai sunnah. Kita mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ternyata itu adalah langkah-langkah syaitan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innal bid'ah habbu ila iblis minal kabair. Dalam riwayat ini minal ma'as. Al ma'as yutabu walakinnal bid'ah la yutabu. Orang yang sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak sejalan dengan dalil, lebih disukai oleh iblis daripada orang yang melakukan dosa besar. Dalam riwayat lain, orang yang melakukan maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat itu suatu waktu akan mau bertobat. Tetapi orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ternyata mereka tidak mau bertobat. Justru ini yang dikibarkan oleh para kiai dan para ustadz. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya selidiki perkataan ini, ternyata benar. Ribuan kaum muslimin yang pernah kita bantu ruqyah dan juga ya praktisi yang lain, itu banyak yang melakukan amal yang tidak sesuai sunnah, yang secara rutin mereka lakukan. Ini kasusnya kalau saya tulis mungkin sudah berjilid-jilid, karena bagi beberapa banyak pengalaman saya di lapangan, kaum muslimin yang mengamalkan amal yang tidak sesuai sunnah, kemudian jinnya masuk. Walaupun itu bersumber di Quran dan sunnah, tapi karena salah menerapkannya, jadi ikut syaitan. Syaitan itu masuk. Tapi secara rutin dia lakukan. Contoh, setelah sholat 5 waktu, ini tetangga saya, dia melakukan amalan zikir khusus, membaca surat Al-Fatihah 10 kali. Baca Al-Fatihah 10 kali secara rutin setelah sholat fardu. Ternyata 3 bulan kemudian dia merasakan hal yang aneh di badannya. Ternyata setelah dibacakan ayat, jinnya itu sekitar 10.000 jin masuk. Ketika terjadi dialog, itu karena dia dipanggil dengan membaca surat Al-Fatihah gitu. Padahal membaca surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada mengusir syaitan, mengusir jin santet yang ada di badan kita. Tapi kenapa mereka mengamalkan Al-Fatihah? Justru memanggil jin. Kenapa? Karena salah menempatkannya. Pertanyaan saya, apakah ada dalil dalam Al-Quran surah Al-Fatihah? Ada. Adakah dalilnya dilakukan setelah sholat 5 waktu 10 kali? Tidak ada dasarnya. Justru itu permainan syaitan laknatullah alaih, memanggil jin karena kita mengamalkan secara rutin tadi. Hanya jinnya masuk ke badannya itu. Ini beliau teknisi pesawat Garuda. Itu ketika dibaca ayat keluar jurus gitu. Masya Allah. Gara-gara mengamalkan apa? Surat Al-Fatihah di sholat. Tapi kalau kita menempatkan surat Al-Fatihah itu secara benar, insya Allah mengusir. Makanya para ulama menjelaskan, membaca surat Al-Fatihah disyariatkan dalam beberapa hal. 1, ketika sholat. Yang kedua, ketika ruqyah syar'iyah. Nah, adapun selebihnya itu digunakan untuk ini dan itu tidak sejalan dengan sunnah. Jemaah kaum muslimin azanallah, itu contoh. Kemudian ada lagi yang dari salah satu jamaah kita, ya bagian selatan sana, ada seseorang yang sering mengamalkan Al-Fatihah setelah sholat dengan mengucapkan ila ruh Syekh Abdul Qadir Jalani, ila ruh Imam Asy-Syafi'i, ila ruh gitu. Nah, kemudian jin tadi datang masuk ke badannya. Ketika dibacakan ayat, dia terjadi dialog dengan saya bacakan ayat, kemudian dia menangis. Ustadz maaf, sebenarnya saya tidak mau datang ke sini, tapi karena saya sering dikirimin, dihadiahkan Al-Fatihah, maka saya datang. Dasarnya saya nggak mau, tapi karena saya sering dikirimi Al-Fatihah, saya datang. Karena dia sebutkan roh itu saya, maka saya datang. Gitu. Maka jemaah semuliakan, hati-hati dan perlu waspada amalan-amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ketika dinasihatin jin ini, alhamdulillah dia bertobat dan keluar. Itu diantaranya contoh kecil yang pernah kita alami kepada kaum muslimin yang pernah mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian ketiga adalah al-kabair, menanamkan dosa besar, sampai seterusnya yang ketujuh. Tentunya tidak disebutkan. Nah, jemaah sekalian muliakan, di antara target